Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Anil. Di sini gua akan mencoba ya buat sedikit mencerahkan lah ya, sedikit ya ngasih tahu beberapa hal yang kita bakal ulang lagi yang dulu di semester lalu, pas gua semester 6 itu belajar gempa, dan sekarang keulang lagi buat di perencanaan struktur gedung. Oke. eh Sekarang kita coba ya, dari awal sampai akhir. Di sini ada beberapa tahapan. Pertama itu ada analisis statik, respon spektrumnya, pengecekan SSS atau CQC-nya, habis itu analisis dinamik, simpangan, torsi, dan pi delta. Nah, paling itu ya. Cukup lumayan menyita waktu, pokoknya jangan sampai di skip. Pokoknya liatin terus, kayak gue bakal pelan-pelan, semoga bisa jelas, semoga bisa ngebantu sih ini intinya. Oke. Pertama gue bakal buka desain gue dulu. Ini gue bakal ulang dari awal ya. Ini gue bakal buka video gue bakal buka desain gue biar kalian tahu aja semua. Ini buat nah, kita buka aja ini PDF gue. Nah ini ya, kayak gini. Kita ini butuh 4 lantai ya, 3 lantai plus atap ya, jadi hitungannya 4 kalau misalkan ini. Dan di sini coba kita lihat di zona kolom balok. Nah, jadi ini buat atap. Nah, oke. Di sini pertama-tama yang harus dikuasain, harus pembebanan yang harus dikuasain buat analisis gempa ini. Kita harus tahu nih buat pembebanan di awal minimal pembebanan yang kita hitung nanti sama yang kita di etap itu bisa sama ya, kurang lebih sih jangan sampai di atas 5% perbedaannya. Ini kita dari sini, ini sambil kita buat, gue bikin ini ya. Oke, ini gue udah dari arsip juga. Nah, oke ya, gue di sini gue dapat lokasi Jakarta, jenis tanah lunak, asrama TNI. Ini koordinat bangunan gue ya, bisa dilihat di sini ya, yang gue itu. Nah, pertama kalau sebelum kita pembuatan, kita cek dulu aja di SS. Kita harus nyari SS dan S1. Dimana sih nyarinya? Itu ada di SNI 1726 tahun 2019. Nah, kita udah jangan pakai Puskim lagi. Tahun 2019, maaf. SNI 1726 tahun 2019. Nah, scroll ke paling bawah banget, itu di gambar ke-20 kalau nggak salah. Nah, ini dia. Ini yang akan kita pakai buat di SS, buat nyari SS dan S1. Oke, nah sini dia. Ini ada SS ya, di sini ada SS. Terus di sini buat S1. Ya. Kalau kenapa gua nggak pakai Pusim? Soalnya Pusim udah beda, buat konturnya udah beda. Itu karena dia masih pakai 2010. Kalau di sini kita pakai terbaru aja, standar terbaru 2019. Nah, gue di Jakarta ya. Jakarta itu di sini gue pengen bikin di, nah gue cari, gue di antara 0,9 sampai 0,8 sampai 0,9 G. Nah, kalian tinggal pilih aja. Gue sih udah milih angka gue sendiri tuh. Dan kalau untuk S1 nya sini juga, ini juga masih ada di sini di antara 0,3 sampai 0,4. Nah, kalian pilih aja, terserah ini, karena ini kan mumpung di dalam tubes kita ini bebas angkanya mau berapa aja atau lokasi di mana, yang penting itu bisa kita hitung gitu. Sama yang tadi, yang penting kita tahu tanah apa, tanah lunak, tanah keras, tanah sedang. Nah, kalau sisa SS-nya sama SS1-nya itu tergantung kitanya. Udah, oke. Ini dari desain gua nih ada beberapa. Dan kolom balok ini buat atap ya. Kalau buat plat ini hilang satu nanti. Oke. Di sini pertama
Memang harus kita ngitung dulu ya. Kita belajar ngitung dulu di manual. Nah, ini gue ada data spesifikasinya. Gue punya tingginya 4 lantai plus atap ya, 3 lantai plus atap, per lantai 3,5, kolomnya segini. Ini belum gue ubah, ini nggak usah sih, nggak penting ini. Kalau mau gue segini, kalau balok ini gue, terus balok induk anak gue 20 kali 30 cm. Nah, oke. Tebak plat atap, plat lantai gue di sini itu 13, ini 12,5. Oke. Ya, nggak terlalu ngaruh sih. Ini cuma data doang. Nah, di sini dia kita ada P kali L bangunan. Nah, untuk buat luasan plat ini yang pernah gue bilang di sini tuh, nah ini tuh gua luasan plat gue nih full, jadi sampai di kolom. Nanti kalau lu pada nggak mau sampai kolom itu juga terserah sih, dia juga bisa langsung kita lihat dari gridnya gitu kan. Nah, atau emang kalau misalkan nanti kalau misalnya dari sini dari grid ke grid, ini gue udah 5 meter ya, dari as ke as itu 5 meter juga terserah sih, terserah hitungannya mau kayak gimana. Cuman kalau gue fullin ini di hitungan manual gue. Nanti hasilnya bakal lebih besar daripada etap sih. Cuma kalau mau nanti per segmen 5 udah kali 5 gitu aja, itu juga nggak apa-apa. Nah, ini gua ada pokoknya nih hasil 15,5 sama 10,5. Nah, itu buat atap. Nah, kalau buat di sini karena gua lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya bolong, ya itu ada pengurangan plat lagi. Gitu. Nah, di sini untuk plat atap gua ini langsung gue kali aja karena ini jadi satu ya, satu plat atap. Semua plat itu nggak dibeda-bedain per segmennya, langsung aja dikali aja perluasannya. Nah, kalau buat lantai gue karena gue ada yang bolong tadinya di atap semua, kalau gue bikin bolong, nah di sini tuh ini ya, ini 15 kali ya, ini 15,5 10,5 nih, itu dikurang ini 3,9 kali 3,85 dikurang 2, dikali 2,89. Segitu dia. Ini udah dapet hasilnya. Ini luasannya ya. Jadi luasan ini dikurang luasan ini. Hasilnya segini plat luas lantai bangunan gua. Oke. Terus ini kategorinya, nanti kita bicara kategori nanti dulu aja. Nah, sekarang ini pada pasti. Kalau kategori bangunan itu bisa kita lihat di sini ya, di SNI 1727, 1726 juga ada sih. Sini. Nah, ini nanti karena gue gedung asrama itu gue kategori risikonya 2. Dia hampir sama kayak apartemen. Nah, kalau misalkan dia 2 kategori risikonya, ntar ini gue faktor risikonya itu 1. Gitu. Habis itu gue punya beban hidup 100, beban mati yang udah pernah gue hitung juga sendiri. Beban matinya segini buat atap, beban hidupnya atap segini, buat lantai hidupnya segini, beban matinya segini. Ini buat beban mati setengah dindingnya segini ya. Oke, kalau udah langsung dihitung. Ini udah langsung gue bikin kolom. Intinya gini, intinya tuh kita, satu segmen atau satu entitas bacanya satu unit ini nih, kolom, balok atau yang itu tuh intinya kita kali volumenya, kali volume kali beratnya, itu bisa biar jadi kilogram. Di sini gue langsung pakai kilogram ya biar lebih akurat. Bisa juga pakai kain, terserah. Nah, untuk kolom ini bisa dilihat di sini gue ada 12 kolom ya. Kolom di lantai 1 itu 12, di baloknya, balok induk gua di lantai biasa itu ada 17, balok B2 nya ada 5 di lantai 1, 2, 3 nya. Dindingnya, nah di sini dinding banyak kan yang keliru, banyak banget. Kalau dinding ini nggak mesti
satu ini gitu. Terserah mau di mana aja. Kayak di sini nih gue bakal nanya, gue taruh tapi sama aja kan jaraknya ini. Nah, dinding itu udah pasti ya ngeframe di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini udah pasti nih, udah pasti dan ininya pasti di balok pinggir ini itu pasti balok dinding di sini balok induk yang di pinggir ini udah pasti menumpuk beban dinding. Kalau yang di dalam terserah, kalau misalkan mau di tengah mau di mana tergantung lokasi. Nah itu tuh yang pentingnya tuh lo harus tahu berapa dinding yang di dalam, terus dia numpuk di balok apa enggak gitu. Kalau misalnya numpuk di balok harus dihitung. Di sini gue udah gue hitung, gue ada 16 dinding termasuk dalam termasuk di pinggir. Itu udah ada 16. Nah, ini buat platnya 1. Ini tadi ya, luasan plat atap yang seluruhnya dikurangin sama luas bolongan gua yang bolong itu cuma segini. Nah, cara ngitungnya ya, ini kita masukin dimensinya. Kolom gua pakai 50 cm 50 cm, balok induknya 30 40, balok anaknya 20 30. Untuk lantai 1 harus kita ingetin. Nah, di sini gue juga udah ngitung, di awal juga itu gue tuh bakal ngereduksi tinggi kolom ya, karena itu udah kemakan sama plat ya. Ini plat nih, anggap ini plat kosong nggak ada kolomnya. Nah, di bawah plat itu ada kolomnya, jadi kereduksi. Itu terserah kalau kalian mau reduksi plat, mau bisa reduksi platnya nanti kolomnya. Terus kalau misalkan gue 3,5 ya berarti kolom 3,5 nggak kereduksi plat. Tapi kalau misalkan reduksi kolom berarti dikurangin sama ketebalan platnya gitu. Kebetulan ini buat ini 3, berapa sih, 3,7 3,37 karena 13 cm. Oke. Nah, ini kalau udah, ini pokoknya kalau lantai 1 itu kemakan 1,5 tinggi kolom, jangan lupa. Habis itu kalau balok ini dikali panjangnya, udah dikali dimensi, dikali jumlah, kali panjangnya berapa. Nah, kalau panjang balok ini, kalau gue makanya ini dari pinggir kolom sini ke pinggir kolom sini, itu gue pakai balok induk gue 4,5 meter. Jadi kalau balok nggak sampai as, tapi kereduksi juga sama kolomnya gitu. Terus balok anak B2 gue juga di sini, dia tengah-tengah gini posisinya. Nah, dia di sini dia juga nggak full sampai as sini, tapi dia kereduksi juga gara-gara blok induk ini cuma 4,7 meter tuh, dia 470. Oke, terus berat dinding ada 16. Nah, ini dindingnya, dinding kalian. Nah, kalau untuk tinggi dinding ya, itu misalkan tadi gua itu 3,5 nih dari atas ke bawah ya, 3,5 per lantainya. Nah, di atas itu kan ada balok nih. Nah, itu dikurangin tuh. Misalkan balok gua itu 40 cm, berarti 3,5 kalau kurang 40 cm, jadi 3,1 gitu. Buat panjangnya sama, ini karena sama kayak balok ya, gua fullin semua karena biar gampang. Kalau mau di combine juga serah sih, kalau panjang mau setengah mau segala macem. Kalau misalkan itu pokoknya intinya harus persis gitu, harus real. Kalau misalkan ini ada yang setengah berarti itu setengah, kalau full ya udah fullin aja semua gitu ya kan. Kalau misalkan ini mau kotak semua ya udah hitung aja semua, nanti ntar di pembebanan atas juga harus sama, intinya gitu. Intinya stepnya jangan sampai ada yang nggak sama gitu. Nah, habis itu kalau udah ini panjang gua sama kayak panjang balok induk ya, gua fullin aja. Ada reduksi dindingnya karena ada kolom juga, itu 4,5 meter. Oke, itu udah sama ya, tinggal dikali aja ya. Kalau dinding 16 kali tingginya tadi panjangnya aja, dan juga dia dikali sama beban matinya, itu dia. Karena dia kan BJ nya ini BJ nya itu 250. Kalau beban mati setengah dinding ya, kalau satu dinding pas setengah kalau nggak salah, lihat di PPURG aja. Kalau misalnya beton kayak balok kolom ini
plat itu pakai biji beton ya dikalinya. Itu kalau kayak kolom nih ya. Jumlah dikali dimensi dikali tingginya dikali BD-nya itu. Nah, habis itu dijumlah dapat jumlahnya segini. Nah, karena di situ kan di plat juga ada beban mati tambahan. Nah, itu kita bakal hitung juga. Nah, ini lantai 1 sampai lantai 3 ya. SDL-nya ada SDL-nya buat lantai sama atap. Nah, ini cuma dikali aja nih. Kalau buat lantai berarti kan kita punya nih, jadi 9,14 dikali luasan plat lantai aja. Gitu. Itu buat total beban mati tambahan ya, SDL biasanya itu. Buat atap juga sama. Cuma tinggal dikali aja beban mati kali luasan plat atapnya yang ditumpu. Beban hidup sama. Nah, untuk beban hidup ini gue juga dapat teori dari dosen gue juga. Beban hidup biasanya sih nggak 100% di yang bakal ditempuh, jadi kita cuma 0,3 aja. Nanti juga bakal kereduksi kok di mass source-nya di atas juga 0,3. Nah, kalau buat ini pokoknya dikali nih buat lantai ya, beban hidup dikali luasan platnya itu dikali 0,3 aja buat kereduksi. Kalau udah hasil dari ini sekian, nah ditambah sama ini luasan yang beban mati tambah beban hidupnya yang 0,3. Itu kalau udah ini jadi. Nah, untuk lantai 2 lantai 3 cuma beda di kolomnya aja sih ya. Ini ya kolom panjang real gitu, jadi satu kali panjang tingginya. Nah, ini lantai. Nah, untuk lantai atap, karena gue punya ketebalannya itu lebih kecil platnya, jadi 3,375, terus dikali 0,5 ya, atau setengahnya, dikali setengah tingginya tuh. Pokoknya kalau lantai dasar ya, lantai 1 itu 1,5 kali, lantai tengah ini kayak 2, 3 ini 1 kali tingginya. Nah, untuk lantai atap itu kebagian setengah tingginya gitu. Nanti bakal gua tunjukin juga. Nah, kalau udah tinggal direkap aja. Hasilnya segini 600.000. Nah, baru kita ke attachnya. Ingetin aja nomor 1000 ya. Segini. Ya, kalau misalnya ada yang kesalahan, coba tolong dikoreksi-koreksi aja lagi nanti. Pokoknya teliti aja di pembubaran. Soalnya kalau pembubaran nggak teliti, lumayan menyusahkan sih. Ntar ngulang lagi gitu. Nah, kita new model ya, 0 aja. Ini 3, ini 4. Jangan lupa ini KGFM aja. Terus ini gua 5, ini 5, tergantung ya, X sama Y lu jangan sampai ketuker. Ini 4 ya, biasa nih kalau ini standarnya 4 sama. Gua 3,5, 3,5. Oke, habis itu pilih yang 2-way rib slab. Nah, ini overhangs-nya di nolin semua, 0, 0, 0. Ribs-nya dicentang, ini nggak usah dulu aja, ini tinggal fix buat tumpuan pondasinya tetap gitu. Oke, kalau udah jadi kayak gini ya. Hal yang pertama gue lakuin sih, gue bakal option dulu ya. Kalau mau milih color di sini display ya, biar enak aja, terserah. Colornya mau orange, beamnya biru, floorsnya cyan, backgroundnya putih. Udah oke gitu. Terus kita preference ini buat nanti, ini buat bar size ya, kita tentuin ini buat kolom aja sih. Sama ini asumsi aja kalau gue pakai kolom gue ini pakai tulangan diameter 16 ya. Ini di shift klik kiri 2 kali jadi kayak mm ya. Rumusnya 0,25 dikali 3,14 dikali diameternya pangkat 2, 16 pangkat 2. Tutup kurung, calculate. Udah. Oke, ini juga 16 mm. Kalau udah di mode add, sama jangan lupa ini KGFM aja. KGFM
Coba kita cek dulu, tadi kayaknya belum kerubah. Paling bawah dia adanya. Oke, oh iya, udah. Ini juga jadi 16 meter biar akurat aja. Modify. Oke, kalau udah oke. Nah, di sini kan ada slab ya. Ini semua udah ada slab, udah ada kolom, udah ada balok, udah lengkap, tinggal kita modify aja, terserah. Sesuai yang kita mau, yang sesuai dengan desain lo pada aja gitu. Nah, untuk habis itu kita define material properties, ini modify konkretnya. Ini beton kita weight per meter 2400 sesuai dengan yang kita mau. Modus elastisitasnya ini nmm ya. Itu ini 4700 dikali FC nya pangkat 0,5 atau akar ya, bisa square sih. Nah, oke, kalau udah oke, ini juga FC nya 3, gue pakai 35 MPa, di enter kalau udah. Nih 410 MPa, enter. Ini juga 410 MPa, ini sesuai sama soal gue sih. Kalau misalkan soal beda ya samain aja sama soalnya. Kalau udah oke lagi define itu frame sectionnya, karena kita cuma butuh conquer sama balok di sini. Gini, yang lainnya nggak butuh sih, delete aja. Kalau nggak dulu juga nggak apa-apa. Ini buat balok induk dulu ya. Balok induk, nah ini gua tingginya 40 cm, lebarnya 30 cm. Oke, habis itu reinforcement ini gue pakai 4 cm aja buat selimutnya. 4 cm itu kalau di enter ya, kalau udah digituin enter. Mana jangan lupa beton. Habis itu kita add ini buat balok anak, ini add rectangular ya. Ini balok anak, ini 30 cm buat ketinggiannya, tebalnya 20 cm, lebarnya 20 cm. Set modif udah, ini di beton. Reinforcementnya pilih beam ya, ini 0,3 udah. Kalau udah oke. Nah, terus untuk kolomnya ini concrete call ya. Masuk ini gue udah pakai 50 cm, 50 cm. Reinforcementnya ini gue pakai 5 cm, selimutnya ini 4. Ini kalau ini juga asumsi aja ya, ini buat keamanan dan sih. Yang penting ini ada dimensinya aja, yang penting kalau buat tulangan itu mah urusan nanti. Habis itu di reinforce desainnya. Oke, kalau udah kelihatan kayak gini, oke, kita udah punya. Nah, habis itu kita buat plat di wall, define wall slab. Ini slab satunya gue rubah ini jadi plat lantai, buat lantai ya, modify ini 0, gue lantainya 13 cm. Kita pilih membran kalau udah oke, terus kita add new slab lagi. Ini buat atap, habis itu beton, habis itu 0, ini 12,5 cm, 5 cm. Ini juga sekali lagi sesuai dengan desain lu ya, jangan sampai ketukar-tukar atau gimana. Kalau udah oke, kita udah jadi balok anak, balok induk, kolom, sama plat atap, sama plat lantai. Oke, kalau udah kita selesai dulu yang define-nya. Satu podcastnya kita tambahin STL buat beban mati tambahan. Nah, kalau combination nggak usah sih ya. Mass source-nya juga ini juga paling penting, jangan lupa. Ini kita SDL nya 1, boleh ikutin cara gue, boleh ikutin cara yang lain, cuman ini yang sering gue gunain yang ini. SDL 1 liftnya 0,3, sama kayak pembebanan tadi. Beban matinya tambahan dikali 1, beban hidup tambahannya dikali 0,3. Kalau udah oke. Nah, kalau udah ini bakal kita assign, kan ini bakal atap ya, ini
bisa lihat story 4 atau nggak lihat biru-biru di sini aja. Nah, ini buat kalau misalnya mau ada fillnya, pencet ini object fill. Oke, udah biar kelihatan aja. Kalau udah ya, ini bakal gua assign dulu shell area. Setelah kita pilih atap. Nah, kalau buat ngeceknya ya tinggal klik kanan, assignment apa, lantai, semua ya. Kalau misalnya mau dicek itu klik kanan, bisa klik kanan, assignment. Ini buat loadsnya, buat pembuatannya. Kayaknya tulisannya bakal gua temin dah. Oke, kelihatan aja. Kalau udah kayak gini, kita ctrl all. Ya, ini bakal kita ctrl all. Sebelum kita all, salah, di clear dulu, kita masukin balok anaknya dulu. Ya, tinggal kalau misalkan di sini atau draw, terserah ya. Draw ini gue bisa di sini. Kita balok anak. Nah, balok anak gua, oh iya, sebelum itu ini buat titik point dan ini untuk midpoint. Diklik aja buat midpoint. Nah, karena gua desain gua kayak gini. Kalau desain lo beda ya, pokoknya ikutin desain lo aja gitu. Nah, ini buat maaf. Ulang. Karena ini kan 1 sampai bawah ya. Kebanyakan. Oke. Nah, kita similar story dulu biar gampang. Ngecas dulu. Similar stories diklik. Habis itu kita ke edit story data. Habis itu kita pilih yes story 4. Kalau udah semua, ini bakal story 4. Kenapa yes? Biar story 1 sampai 3-nya ini bakal ngikutin story 4. Ntar bisa lihat di perbedaannya di sini di 3D view-nya. Oke, kalau udah, tadi klik lagi balok anak. Nah, itu dia bakal ngikutin sampai bawah. Ini juga cara cepet sih. Oke, kalau ada yang bolong nanti ini bakal desain awal dulu. Awal sebelum dibolongin ya, sebelum ada tangga, sebelum ada apa-apa, ini udah jadi nih sebenarnya. Buat bisa langsung didesain, udah bisa langsung dihitung. Nah, untuk desain gue tadi, ini sekalian gue ajarin buat nge-gridnya. Nah, tapi kita pecah dulu semuanya. Di ctrl all ya. Biar platnya itu per segmen, yang kayak hitung kita plat ya, perhitungan plat itu kita per segmen tuh hitungnya. Nah, ini biar sama juga. Habis itu di edit, kalau udah ctrl all, edit, habis itu mesh area. Nah, habis itu ini yang keempat, yang ini 2 di checklist. Oh, udah oke. Nah, bisa dilihat, nah ya, semua udah per segmen ini. Ini mipanya gak usah dihilangin aja. Nah, udah per segmen kayak gini, udah clear. Ini udah bisa jadi. Terus kita ctrl lagi, assign shell area. Habis itu ke area object mesh option. Ini no meshing. Nah, biar dia sendiri-sendiri gitu. Ya, kalau misalkan gua ada yang kurang atau nggak tahu ya, mohon maaf ya. Gue juga masih belajar. Ini juga cara-cara yang biasa sih, standar. Oke, kalau udah coba klik kanan, kita assignment. Kalau udah, nah ini bakal gue edit di story 3 sampai story 4, sampai story 1. Ini bakal gue story data. Ini karena 4 yang nggak kepake, gini yes, biar story 3 jadi itu. Pilih story 3. Oke. Dan ini kita clear. Ini udah story 3 ya. Ini kita delete. Nah, ini bakal jadi bolongan yang sesuai desain gua. Nah, ini bolong semua udah. Seri 3, seri 2, seri 1. Oke, kalau udah, sama desain gua nih.
Nah di sini tuh bakal bolong yang udah gua hitung sendiri ya. Kiri kanannya berapa, kiri kanan berapa, di sini karamnya udah gue hitung sendiri berapanya. Ini kita ke edit grid data, habis itu modify. Nah di ini tengah-tengah sini bakal gue pengen tambahin ini grid supaya biar enak buat presisi. Terus ini kan udah panjang kesininya 3,6 pak, lebar kesininya 2,9. Maaf, kebalik, ini 2,9 sama 3,6. Apa kebalik ya? Bentar deh, lupa. Kita buka AutoCAD-nya dulu deh. Situ ini PSG. Sebentar, saya lupa sama desain saya sendiri. Sama ini buat di etaps itu tolong jangan di skip, takutnya juga dia itu sama, tolong dicatat aja step-stepnya ngapain dulu. Ini penting banget sih buat kita belajar ulang, belajar lagi supaya bisa minimal etaps itu udah paling bisa, yang harus paling bisa kita kuasain lah. Kalau udah sampai lulus itu udah harus minimal banget gitu, supaya bisa ngikutin perkembangan zaman aja gitu. Kalau kalian mau jadi konsultan, mau jadi itu yang terserah sih, cuman tapi kalau buat konsultan wajib lah buat bisa etap. Ntar kalau bisa lebih jago kan bisa ke Stat Pro atau yang lainnya, atau Revit buat perhitungan, tapi buat etaps haruslah wajib. Oke, ini bisa dilihat. Nah, oh ini dia, lebarnya 260, ke atasnya 360, tapi itu buat tangga gua. Nah untuk bolongnya ini ada di sini. Nah ini buat bolongnya gua, ini kesini 105, kesini 290, kesini 105 lagi, kesininya 360, kesini 140. Oke, enak kalau misalkan udah bisa punya desain sendiri tuh, tinggal kita mainin aja. Nah habis itu, nah ini bakal gue tambahin, ini buat arah X, ini buat arah X, ini buat arah Y nya. Nah untuk arah X nya, ini yang ke arah kanan itu gue bakal tambahin ini B nya itu. Jangan lupa kita spacing dulu biar tahu. Gue bakal rubah ini di 3,6, B nya itu 1,4, C nya itu 5, dan D nya itu 0. Klik dua kali, dah dapat hasil preview di sini. Buat Y nya itu gue bakal di antara grid, ini kan kalau tadi antara grid A sama B itu bakal berubah, nanti tambahin lagi gridnya gitu. Kalau mau nambah, ini kan gue nambah nih, bakal nambah di akhir ditambahin 0 gitu. Disitu ini gue bakal rubah di grid 2, antara 2 sampai grid 3 ya. Nah, ini 1 tetap 5, di 2 ini 1,4, 1,05, terus di 3 ini 2,9, 1,05 lagi, habis itu 5, habis itu 5, habis itu 0. Ini 5, 6, primary. Udah, udah bisa dilihat di sini. Kayak gitu cara nambah-nambahnya. Kita lihat dulu nih gridnya di mana. Grid sini apa grid sini atau di mana? Arah ABC itu arah X biasanya. 1 2 3 4 itu arah Y. Udah oke. Nah, jadi ini buat bantuan aja sih nanti buat Pak. Oke, kalau udah, nah di sini kan kita tadi pada buat kosong nih, gue bakal nambahin plat di sini, kita ke plat lantainya ya, biar semuanya sama. Ini tinggal kita tarik terus sama sesuai desain, jangan lupa seberapa berapanya. Nah, oke, udah, biar dilihat objektif juga. Nah, udah menjadi bolong. Lantai 3, lantai 2, lantai 1 semuanya udah ya, di save aja.
ini folder etaps PSG gempa. Ini gedung 1 uncrack, kita bakal uncrack ya, atau gross yang belum di crack atau yang momen energinya masih 1 gitu. Kalau udah semuanya udah desain, udah platnya udah benar, udah diapa-apain, terus kalau udah mau di assign, habis itu di shell area di diafragma, buat bebannya di sini semua kita titik-titik. Nah, kalau udah kita bakal ke pembebanannya. Nah, cara gampang, ini kan atap sama lantai beda, kita select aja. Ini gue bakal plat atap dulu, tinggal ke ini select wall, habis itu ke atap, kita pilih atap. Nah, ini atap udah kepilih semua, tinggal di assign shell area loads nya, uniformnya, ini SDL nya itu 78, bisa di add. Habis itu kita PS lagi, previews, assign lagi, ini masih atap, liftnya 100, ini kilogram ya, jangan sampai salah unit juga. Nah, kalau udah, ini buat atap udah kelar. Kalau mau dicek, klik kanan lagi, platnya, klik loadsnya, lift, SDL nya udah. Terus untuk ini 79,14 ya. Nah, kita pilih select wall, sekarang kita plat lantai. Nah, sampai sini pun yang tadi gue bikin lagi itu harus ada pembebanan karena itu termasuk plat ya. Habis itu ke assign shell loads, uniformnya, liftnya ini 200, kita add to, dan previous lagi. Habis itu assign shell loads, uniform, add lagi, ini 79,14, kayak di add. Udah setengah jam. Kalau udah oh salah tadi, liftnya ketambah, kita fix lagi, sign shell uniform, liftnya ini ke replace, liftnya replace ke 200, kita PS lagi, assign shell load uniform, SDL nya 79,14, add. Lagi klik kanan lagi, loads, ada lift, ada SDL, oke. Ini buat plat lantai udah. Nah, sekarang kita ke beban dinding. Nah, beban dinding juga ada di antara lantai 1, 2, 3 karena di atap itu nggak ada dindingnya sesuai desain gua. Kalau misalkan atapnya ada dinding juga dimasukin lagi, di perhitungan juga dikasih lagi di atapnya. Tadi di atap di sini sesuai hitungan gua, di atap juga nggak ada ya berat dinding. Kalau lantai 3 ada berat dindingnya. Ya. Kalau data nggak ada, cuman sampai kolom balok plat doang. Oke, kalau udah, nah ini sesuai desain gue juga, gue tuh ada 16. Ya, tinggal diklik lagi aja yang mana frame yang mau. Tadi jangan lupa di similar start lagi ya, biar semua diklik sama dicek. Nah, ini juga hilangin aja. Cek semua kalau ada berwarna hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang di sini ada kamar, di sini ruangan doang. Oh, di sini kamar. Nah, kalau udah tinggal desain. Nah, habis itu perhitungannya gini kalau buat beban mati dindingnya. Nah, ya, ini tinggi ruangan gua 3,5 dikurang 0,4 itu tinggi balok dikali 250, ini BJ nya hasilnya 775, berarti kita isi 775. Kita pilih sign from area loads, distribute SDL, ini 775.
Oke. Ya, kita cek di plan ada semua. Salah di elevasi. Ini arah X. Ada, nggak ada, ada. Ini buat arah Y. Oke, ada semua. Kalau udah di pinggiran kita semua, udah ke plan lagi aja. Jadi kita lihat, nah, semuanya di pinggirannya. Ini balok-balok yang menumpu dinding. Kalau misalkan dinding lu tengah-tengah plat, ya berarti platnya ditambah sama berapa itunya. Terus kalau tadi yang gue bilang, kalau buat dinding ini, nah dia kan 3,1 ini tingginya dikali BJ-nya dikali dia panjangnya berapa. Gitu. Kalau misalkan di atas nggak usah kali panjang, kali tingginya aja dulu. Nanti kalau misalkan di perhitungan harus dikali panjangnya gitu. Jadi kalau dinding di perhitungan manual ada tinggi kali panjang dikali BJ. Tapi kalau misalkan buat beban di sini cukup tinggi, kalau beban di atas cukup tinggi dikali BJ-nya aja. Ini BJ mah. BJ setengah dinding. Oke, kalau udah, nah kalau udah tinggal kita set analisisnya udah full 3D, oke. Dan analisis aja kalau udah. Nah ini sih yang paling debarkan. Soalnya kita bakal tahu nih, ini kita bakal berapa persen. Nah kalau udah, ini pertama kita display show tables. Kita bakal lihat, ya, kita maksudnya building output kewenangan kita berapa. Oke. Oh, jangan lupa di KGFM dulu. Display show tables. Nah, building langsung oke. Nah, segini dia. 64.000. Kita copy. Ah, ternyata sama. Nah, sama ya, 64.000 sama 64.000. Kumulatif X-nya. Ini oke, sama. Nah, itu yang ini data ini ya, data yang kumulatif max X atau kumulatif ini yang bakal kita pakai nih. Nah, yang bakal kita pakai ini. Nah, habis itu nilainya kita kopas. Gue udah ada rumus sendiri. Di sini kita kopas. Nah, ini tuh dia harus dikali 9,81 biar sama, biar jadi kilogram. Nah, hasilnya 67.000 dan hasilnya segini. Nah, yang gue pakai itu dia, nah, manual kurang etap atau manual kurang etap, ya terserah sih mau makan. Kalau di sini selisihnya ya, gue pakai yang ini aja. Ada yang plus juga nggak apa-apa sih. Ya, ini manual dikurang etaps ya. manual dikurangin nilai etaps dibagi nilai manual. Ini habis itu dikasih 100% dapatnya 1,6% doang. Ternyata sudah hampir sama lah. 1,6% itu udah berarti kalau misalkan lu udah sampai sini lu baru udah bisa lanjut. Kalau misalkan lebih dari 5% atau misalnya masih puluhan persen, coba dicek lagi di perhitungannya di mana yang salah. Ketelitian di tinggi, panjang, tebal aja itu ngaruh gitu, dan jumlahnya berapa. Kalau di sini di etaps ini lo harus tahu, harus sama. Lu desainnya lu bebannya di sini harus taruh di sini. Kalau nggak ada, kalau ada harus di assign gitu. Jangan sampai ada beban ketinggalan atau beban yang kelebihan. Pokoknya teliti buat ini pembebanan, karena ini krusial banget. Karena kalau misalkan ini pembebanan aja udah salah, ya ntar gesernya yang lain ke mana-mana juga bakal ngaco gitu loh. Udah, ini di sini gue dapat sekitar 1,7% lah ya. 1,7% yang cukup memuaskan. Ya, udah. Sekarang kita bakal lanjut ke ini juga udah. Ya, ini sama nih, perhitungan beban. Ini tinggal hitung aja, bisa kok. Cuma tinggal volume dikali BJ doang sih. Nah, jumlahin, kalau udah jumlah, ya
dijumlahin. Habis itu udah segini. Tadi gue juga masih ada revisi, pokoknya sama intinya. Terus kita langsung ke, nah kalau misalkan udah ketemu nih 1% 3% tadi ya, ini kita bakal ke sekarang analisis gempanya, analisis gempa statik ya. Kita bakal ke analisis gempa statik. Ini buat ini kalau arsip ya, gue juga ikutin arsip sih, jadi tinggal dipilih aja lu tanah apa. Nah untuk ini nih FA dan FV, nah, gue udah milih nilai SS gue 0,83. Kita cari nilai FA nya 0,83 itu diantara 0,75 dia sama 1. Dan gue tanah SE, tanah lunak, SD tanah sedang, SC tanah keras, dan nilainya itu diantara 1,3 sama 1,1. Kita interpolasi ya, tinggal masukin 1,3 dikali ini nilai SS gua dikurang 0,75 dibagi 1 dikurang 0,75 dikali 1,3, nilai 1,3 kurang 1,1, hasilnya gue dapat FA nya 1,201. Oke. Nah di situ di sini kita nilai SE sekarang, maaf, nilai S1 pakai FV itu pakai nilai 1. S1 gue juga tadi di antara 0,3 sampai 0,4 gue pilih segini ya, terserah nih pokoknya S1 SS kalian bebas gitu, yang penting sama aja. Tinggal interpolasi hampir sama interpolasinya. Habis itu kita SMS nilai FA kali SS doang, tinggal dikali aja. FA tadi dapat, SS nya berapa, SMS juga dapat. Nah, ini hitung SD1 sama SDS sama SD1 ini buat respons spektrum. Respons spektrum ini juga penting nih. Nah, kalau udah dapat ya SDS dapat, SD1 dapat. Nah, ini kombinasi pembenaran boleh langsung dimasukin aja di kombinasi load combination di sini. Define load combination tinggal dimasukin aja. Nah, ini kita sekarang ke respons spektrumnya gitu. Ini gue bakal pindah ke respons spektrum. Nah, gue dapat nilai SD segini, SD1 segini. Rumus T0 itu sama kayak ini, 0,2 kali SD1 per SDS. Didapat gue 0,181. Tesnya SD1 per SDS dapat 0,905. Dapat. Nah, langsung kita bikin tabel T. Pertama T0. Atau maksudnya T pas 0 detik sama T0 sama TS. Nah, SA-nya ini nilainya. Ya, nilai pada saat T-nya 0 ya, hitungan SA nih. Pada saat T0, nah ini dapat 0,072. Terus pada saat SA-nya dalam T0 itu SDS 0,699. Pada saat T-nya T ya, TS itu juga SDS sama. Biar dia dari sini 0 detik strut sampai ini SDS, nilai SDS baru nilai SA semua. Nah, ini SD1 ini T-nya sama dengan 1. Nah, di sini kan misalkan ini dan 1, di sini kita lihat habis setelah nilai TS, karena TS di sini nih di ujung sini, ini T0, ini 0 detik T0 sama TS. Nah, setelah nilai TS ini terserah kalian intervalnya berapa. Kalau gua intervalnya ya 0,9 ke 1 dulu, itu nggak apa-apa, dekat. Nggak perfect 100, nggak perfect 0,1. Nah, setelahnya gua bakal intervalnya 0,1 sampai ini ke bawahin aja sampai gua hasilnya 3. Ini gua ada berapa ya? Kira-kira ada 22. 23 banyak. Pokoknya sampai, kalau misalnya lu mau lebih detail lagi kayak 0,05 atau emang 1 misalnya jangan 1 sih, atau 0,2 0,3 itu, tapi jangan langsung 1 ke 2 ke 3 gitu, tapi 0, biar dia intervalnya bagus gitu. Tapi ini dan ini 3 ini juga gua ambil 3 biar nggak banyak-banyak banget, nggak apa-apa sih, yang penting jangan kurang dari 2, karena ntar grafiknya dikit kecil. Kalau lu mau 4 mau 5 detik ya terserah, sampai mau T apa, ada rumusnya di T10 atau T berapa gitu, itu juga terserah sih. Nah, kalau udah nilai ini, nah ini kalau udah, ini kita siapin aja dulu ya. Ini buat respons spektrum, kita copy, kita buka notepad,
Dan ini kita copy di sini. Nah ini bakal kita masukin ke nanti di tab. Sudah save. Oh ya, jangan lupa kalau tab titik ini ganti titik, kalau misalkan koma ganti koma ya. Kalau gue ini koma tab gue Indonesia. Ini kita RS aja. RS Jakarta. Udah oke. Ini tinggal di grafiknya ya. Grafik itu ya arah X-nya ini T. Salah, arah apa? Arah X-nya itu SA, arah Y-nya itu T gitu. Salah. Benar-benar arah T-nya itu arah X-nya ini T, arah Y-nya itu SA-nya. Tinggal masukin, kalau masukin tinggal di ini sih. Pilih data. Ya, habis itu ditambahkan. Ini arah X-nya berapa, ini arah X, yang kita arah Y-nya berapa ya. Oke, langsung masuk semua. Udah oke. Ya. Udah oke, kita dapat kan, masukin di sini angka-angka tadi yang udah dapat. Nah ini kita langsung ke faktor pertamaan gempa. Go 2, kategori risikonya itu 1. Nah di sini kita bakal faktor pertamaan gempanya 1, IE ya. Ini IE juga penting. Nah ini kategori risikonya berdasarkan parameter percepatan pendek. Ini buat SDS sama nilai S1. Ini kita bakal di mana sih kategori A, B, C, D gitu kan. Nah, untuk SDS gua beri 0,69 itu lebih besar daripada 0,5, dan gua masuk kategori 2, gua ke D. Ini kategori D. SD1 juga sama, kategori D juga. Nah, bisa gue simpulin ini gua desain gempanya D. Ya, kalau misalkan D, E, F atau yang lain itu harus pakai SRPMK. Ini yang pemikul maupun khusus yang ngitung semuanya sampai hitung di hubungan balok kolom atau HBK itu yang harus dihitung. Oke, kalau udah, terus kita baca juga nih tabel 12 di SNI ini udah ada nih. Nah, belum gua ganti. Oke, ini kita dapat pilih SRPMK, dapat R-nya 8. Ini omeganya 3, CD-nya 5,5 ya. Yang penting sih tadi I-nya I, R sama CD. Dapat nih nilai R8, ininya omega 0-nya 3, CD-nya 5,5, faktor 1, skala faktor G-nya itu 9,81. Nah, ini buat SF-nya nanti kita bakal input di respons spectrum case. Ya, 9,81 kali 1 bagi 8 hasilnya 1,226. Ini buat yang awal ya, buat faktor skala yang awal. Tapi nanti itu buat dinamik. Nah, habis itu kita cari nilai TA. Nah, kita cari. Sebelum itu kita bakal lihat ya. Kita bakal lihat di display tables di habis itu di modal information di ini modal participation mass ratio. Kita bakal nilai nilai T-nya. Oke, ini buat modenya. Ini bisa ya. Biasanya kita cuma 3 ya, cuman ini aja nih. Nah, nilai ini 1 2 3 ini bakal periode ini deformasinya ke arah mana dalam setiap mode. Nah, atau bisa kita lihat. Terus kita lihat juga udah sampai 12 ini udah 100% belum? Karena harus nyampe 100% di SNI terbaru gitu. Kalau masih belum 100%, tambah lagi modenya. Kalau mau tambah mode itu di analyze, terus set dinamiknya. Nah, di sini number of modes. Tinggal kalinya 15 atau pokoknya perkalian 3 kalau misalnya lantai 4 kali 3, kalau lantai pokoknya dikali 3 lah. Lantai dikali 3 itu number of modes-nya. Gitu. Kalau udah ini kan buat yang gross atau yang uncrack. Kita lihat di sini, kita ke mode sini, show mode shape, mode 1. Kita lihat plan-nya. Nah, ini dia arah X. Kita buktiin aja ya.
Nah, dia ke arah X kiri kanan, benar berarti mode 1 kita nggak ketuker. Biasanya ketuker mode satunya Y, mode itunya itu ya harus dicek lagi aja. Terus ini ya arah Y-nya, mode 2 itu arah Y. Ya, benar. Oke. Terus kita ke kanan lagi mode 3. Nah, ini muter torsi arah X. Karena arah apa? Ini dia muter ke arah X bener. Oke, kalau udah dicek-cek, udah ini kita lihat ya nih periodenya kita cek. Ya, ini buat arah X ini 0,89. Ini pindahin ke Excel-nya, habis itu mode arah Y-nya ini 0,679. Ini buat uncrack ya. Habis itu kita ke ini bakal kita save. Nah, sekarang file kita save as. Gedung 1 kita pakai yang crack. Oke, udah di save as. Nah, kita buka kuncinya, kita define lagi. Kita bakal kurangin momen inersianya. Kita ke pertama kita kurangin dulu di frame-nya, kita di balok anak. Balok anaknya di modify, set modifier. Kalau buat balok, momen inersianya itu 0,35. Ini juga 0,35. Oke. Kalau udah oke, terus buat balok induk juga sama 0,35, 0,35. Udah oke, buat kolom itu 0,7 momen inersianya. 0,7, 0,7. Udah oke. Frame-nya udah di oke. Ini direduksi, habis itu kita ke plat-platnya, atapnya kita mau di set modifier lagi, ini 0,25 semua. Nah, sampai dia bendingnya udah. Kalau udah oke, lantainya juga set modifier lagi, ini udah. Kalau udah oke semua udah kereduksi, kita running ulang, nanti bakal berubah di nilai T-nya. Oke, kita lihat lagi ini di mode 1. Kita lihat mode 1 lagi. Nah, ini mode 1 berubah. Mode 2 berubah. Lihat di nilai T-nya ya, periodnya. Nah, oke, semua udah berubah. Dia udah jadi lebih besar periode getarnya. Kita catat ini arah X-nya di 1,037, 0,3. Terus di ini juga 0,3 juga. 1,0,3. Terserah sih kalau misalnya mau 44 belakang komanya mau di itu, yang penting ya sesuai aja sama etap lo. Ini udah data-data yang buat kita butuhin ke buat anas statik, cukup itu aja sampai yang crack. Pokoknya udah sampai crack baru kita olah ya. Kita pakai ini, sudah kita olah. Ini juga di sini ya, dilihatin aja di satu berapa. 4 nih buat CU nya, terus ini buat CTX nya itu kita pakai rangka buat momen yang ini ya. Ini rumus CT nya yang kita dapat ini X gini. Nah, terus kita hitung aja TA nya ini, rumus yang ini CT dikali HSX ya, tinggi maksimum apa gedung lu dipangkatin 0,9 X nya, dapat 0,051. T nya juga CU kali TA, CU nya T1,4, T nya ini dapat T nya nilai segini. Udah dapat semua ya, 0,1701 sama 0,501 ya. Ini buat CU TA kita. Nah, sama penentuannya ya, ini yang lumayan bikin pusing sebenarnya kalau misalkan emang nggak ngerti. Nah, di sini deh gini baca ya, jika TC itu yang etaps uncrack atau take compute ya, pokoknya etaps ya. Kalau misalkan yang etaps nih, yang uncracknya itu lebih dari CUTA, itu pakai CUTA. Semisal kalau misalkan etap grossnya tadi lebih dari 0,75 atau 0,8, itu pakai CUTA. Nah, kalau misalkan di antara TA min, terus TA etapnya dikurang TC, atau di antara ya, di antara TA min sama CUTA, kita pakai etap gross ya, T sama dengan TC.
Kalau misal kurang dari TA min, pakai TA min gitu. Pokoknya nggak boleh lebih besar daripada COTA, sama nggak boleh kurang dari TA min. Itu etap grossnya yang kita pakai. Kalau crack, saat itu pokoknya utamain yang gross gitu dia. Kalau misal grossnya udah di antara TA min sama COTA, ya kita langsung pakai aja TA grossnya. Udah dapet nih. Kalau misalkan T perlunya dapet nih, kalau arah X ya, ini kan ada arah Y, kebetulan arah X sama arahnya beda, kita pak yang T perlu arah X nya 0,689, T perlu arahnya 0,679. Kita aus kamu lanjut. Sama nilai buat CUTA nya buat arah X sama Y. Oke, buat TA perlu buat ini ya, buat arah X segini ya, TA ya arahnya ini juga penting buat nilai periodenya, arah sama arah Y. Nanti beda di nilai K-nya. Kalau udah, kita lanjut ke perhitungan. Ya, ini tadi nih yang mau lihat tadi momen inersianya berapa, reduksinya. Nah, udah. Nah, habis itu kita partisi masanya. Nah, ini kalau ini SND terbaru ya. Ya dia pokoknya harus nyampe di 100%. Mode yang paling akhirnya. Pokoknya sampai dia dapat 100% itu baru dia dibilang oke. Gitu. Tapi kalau 90% di sini juga boleh, pengecualiannya sih. Cuman nih karena udah pasti sih ya, kita cari yang 100% aja gitu. Ini yang tadi, ini buat nilai T ya. Kalau ini arah uncrack, boleh juga coba dicek juga arah crack sama uncracknya. Itu udah sampai 100% apa belum? Kalau belum, dimodein lagi aja. Oke, nah habis itu kita kalau udah dapat nilai T, kita hitung nilai CS gitu. Ini hitungan SD1 yang tadi, kita hitung arah CS ya. Nilai CS juga ada perhitungannya. Ini buat CS min juga, ini kita cari CS max ya. Hati-hati di SNI 176 itu 176 itu CS max sama CS minnya kebalik. CS max sama CS biasanya itu kebalik. CS max yang ini rumusnya, ini CS minnya. Nah, ini tinggal ikutin aja rumusnya. Udah dapat semua keterangannya kan? T-nya berapa? Ini buat arah X pakai T arah X tadi. Ini buat arah Y pakai T arah Y. Dapat data. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ya. Nah, CS yang harus kita ini tuh dia di luar dari CS max, maka kita harus pakai CS max karena dia CS ininya yang kita hitung tadi itu lebih. Nah, kalau misalkan CS nya di antara CS min sama CS max, itu kita pakai CS yang kita hitung. Tapi kalau misalkan CS nya lebih besar daripada CS max, kita pakai CS max gitu, ya. Dia CS minnya ya, dia lebih besar dari CS perlu, dan kita pakai CS max pokoknya. Kalau dapat CS max dapat, kebetulan sama CS-nya dua-duanya. Habis itu kita langsung ke GDS atau V bangunan kita secara manual ya, secara statik. Sebelum itu kita harus cari nilai. Ini cuma tinggal CS kali WT ya, arah X sama arah yang mumpung sama 0,087, tinggal kali aja. Nah, ini 100% ya. Karena yang ini sekarang tuh 100% V-nya. Statik itu dipakai 100%. Jadi nggak dikurang, yang nggak dikali 0,85 lagi. Nah, udah, ini tadi bangunan kita berapa? Ya, ini biar kita lihat aja di sini. Oke, kalau udah segini nilai hasilnya. Ya, CS kali WT, ini CS ini kita sama, terus WT itu yang tadi. Nah, yang ini jumlah yang ini ya. Jumlah beban KT cara manual kita hitungannya, statik kita. Oke. Udah ada CS WT. Habis itu kita ke nilai FV CSV. Nah, ini dia FV CSV nya.
bikin aja tabel dulu kayak gini ya. Segini dulu nggak apa-apa nih yang gue tandain. Ini nanti dulu nggak apa-apa. Pokoknya ini dulu kita bikin dulu WT HT WTH pangkat K CVX FX VX. Nah, rumus-rumusnya di sini. Nah, FI-nya CVX kali V, CVX-nya ini, V-nya itu dari gabungannya. Nah, lantainya 1 sampai 4, WT-nya tadi lantai 4 ini W itu beratnya, berat per lantainya. Lantai 4 segini ya, 4000. Pokoknya dihitung dari lantai terendah sampai lantai tertinggi. Nah, HT-nya 14. Dan ini juga makanya HT itu tuh ketinggiannya di ketinggian berapa sih? Dari 0. Lantai 4 itu ketinggian 14, lantai 3 itu ketinggian 1,5. Ya, hitungnya 14, terus di bawahnya dikurang 3,5 itu sampai lantai 1 berapa tingginya. Nah, untuk nyari nilai K, ini kan ada pangkat K nih. Nah, di sini ada pangkat K. Arah X sama arah Y beda. Jangan lupa. Kalau X pakai X, nah ini arah K. Nah ini dia rumusnya. Sama, ini satu. Ini lu cuman tinggal bedain di sini aja nih. Di T-nya. Sisanya sama semua. Nanti dapat hasil berapa, arah X berapa, arah Y-nya berapa. Cuma beda di sini, tinggal ikutin aja. Terus tinggal beda di TX-nya sama TY-nya. Kalau udah dapat, tinggal dimasukin aja WT H-nya ya. H-nya ini dipangkatin K dulu, baru dikali WT, dapat semua. Nah, untuk CVX itu gampang caranya. Yang penting dia totalnya 1%. Karena dia 100%. Nah, untuk ini. Nah, pokoknya WT ini dibagi sama totalnya. Total beratnya. Dia itu pokoknya berapa persen sih CVX itu persenan dari berat total ini nih. Ya. Udah. Dia udah berapa persen. Kalau misalnya dijumlahin ini 4-4 ini jumlah 100% gitu. Untuk fx itu ada rumusnya. Ini V dikali CVX-nya. Tinggal kali-kali semua, hasilnya berapa, dijumlahin. Ini hasilnya. Ya, pokoknya kalau ini dikali ini itu hasilnya 1 gitu. Pokoknya ini. Pokoknya nilai fx itu totalnya itu sama kayak nilai V. Nah, untuk fx, nah fx lantai 4 ini itu sama kayak nilai Vx lantai 4 sama dengan Fx lantai 4. Kalau lantai 3, nah Fx lantai 4 ditambah Fx lantai 3. Habis itu nilai Vx ini ditambah lagi sama Fx lantai 2 sampai akhirnya ditambah lagi, tambah lagi. Hasilnya segini. Pokoknya intinya yang Vx ini ditambah lantai selanjutnya, Vx ini ditambah lantai selanjutnya. Gitu, selang-seling. Jadi ini tambah, jadi hasil ini hasil ini tuh. Ini hasil 365 ini Vx ini jadi ini tambah ini, terus hasil ini tuh ini tambah ini, hasil ini tambah ini gitu. Hasilnya 55. Kalau udah, ini dapat arah X nya, ini dapat arah Y nya. Bedanya cuma di nilai K ya, itu beda cuma nilai K. Ini V ya, nih juga V arah X, ini juga V arah, juga harus ada dua ya. Ini V arah X, V arah Y. Segini ya, nggak beda jauh lah ya, nggak apa-apa. Karena nilai CS juga sih dari nilai K-nya sih tadi. T. K juga ngaruh dari T. Nah, oh ini apa sih? Ini nanti buat nanti ke dinamis. Ini tuh VD itu dinamik arah X, VD dinamik arah Y. Ini yang udah V dinamis yang udah di faktor skalanya. Udah. Ini bakal udah jadi, kita udah jadi nih hasilnya yang buat V statik tadi. Ya. Juga belum gue masukin tabelnya. Apa-apa. Pokoknya dimasukin tabelnya. Nah, kalau kita udah dapat nih Vx nya, Fx ini sama ini harus sama nih, dua ini nih. Kalau misalnya udah sama, kita boleh lanjut ke analisis dinamik. Statik cuma sampai sini doang. Kita langsung ke ini tadi SRS. Kalau ini tadi buat pembanding ini ya, di sini nih ada. Itu kita bakal
input respon spektrum case kita tuh di SRS atau CQC. Nah, kalau misalkan ini ada peraturannya, kalau misalkan T1, T2 dan T2, T3 selisihnya lebih dari 15%, kita pakai SRSS. Kalau misal kurang dari itu ya pakai yang 0,3, apa yang CQC gitu. Udah, ini dapat crack kah? Ini terserah, ini kalau ini gue pakai yang gross ya, pembandingnya sama kok, hampir sama. Dia kurang dari 15%, gue dapat pakai CQC. Nah, lanjut kita ke geser dasar dinamik ya. Oke. V dinamik di sini dia dinamik di sini. Sekarang gue rubah dulu, gue tadi berapa ya? Jadi gue ada yang berubah juga. Jadi dia 55. Biar kita sama-sama berubah menjadi berapa? Dia 55 804,44. Static array nya dia di 588,05. Oke. Dinamik. Ya, karena gue tadi yang berubah juga. Nah, habis itu kita bakal lihat di V dinamiknya di etap kita. Itu nggak masalah mau yang mana, crack atau yang mana. Cuman kita langsung pakai yang crack aja karena itu buat ke deformasi sama simpangan ya. Kita analyze, kita display, show table, harus di loading output, the story share. Ini kita lihat aja di oh iya, maaf. Ini kita buka dulu. Kita buka, kita define response spectrum case-nya, kita kasih ke ini, kita add from file, add new function, target first value, browse, itu yang tadi kita files, untuk pakai yang ini RS Jakarta. Pokoknya period value di browse, yang tadi yang notepad kita sudah di open, udah display graph. Nah, kalau udah jadi, kalau misalkan ini nggak bisa, ini coba diatur-atur aja nilai respons spectrum tadi yang 0, tadi. Kayaknya sampai dia ada display graph-nya baru bisa. Oke. So, kita tentuin ini respons spectrum crack, define respons spectrum case, add new spectrum, ini buat arah X dulu. Gue bakal bikin RSX ini. Jangan lupa ini 0,5. Model komunikasi CQC yang tadi nih. Ini bakal kita SRSS apa CQC. Ternyata dalam tadi kita bakal CQC karena kurang dari 15% itu selisihnya T-nya tadi. Ini tuh kayak cuma perhitungan aja sih. Terus kita pakai U1 ini arah X ini. Nah, kita pakai 9,81. Kita udah dapat ya tadi 1,226, udah dihitung juga. Itu U2 nya. Nah, untuk arah ini RSX U2 nya itu arah Y nya itu 0,3 dikali 1,226. Udah oke. Kita spektrum lagi, ini RSY 0,5 CQC. Nah, ini dibalik aja buat arah Y. Sini dikali 0,3. Oke semua. Oh, udah kita display karena kita assign lagi analisis lagi. Harusnya sih sebelum tadi sebelum di save as udah dimasukin dulu sih. Jadi pas tadi itu kita awal bikin udah kelar semua input, habis kita input juga respons spectrum, cuma gue lupa. Nah,
pokoknya sebelum di analisis pertama tuh di input dulu aja respon settingnya, terus dibikin load start di case nya. Terus display, kita show tables lagi. Tadi model informationnya kita ini nggak usah dipakai, kita pakai boolean output aja. Di story share, terus kita pilih kombonya itu di RSX sama RSD aja. Di oke. Nah ini nih, oh salah, di belum keepin lagi, kebiasaan KGFM display terus kita oke. Nah dia pakai apa sih, display show tables, di sini dia. Nah di sini dia RSX sama RSD nya di story 1 ini KGFM. Nah kan coba display ini dia di RSX sama RSC ya, X ini sebentar 45. Nah bentar, coba kita lihat dulu. Center mask, start share. Kita lihat kok, oh salah, pantesan aja dia nggak, tadi kita aku yang salah, maaf. Ini diulang lagi, tadi di skip aja ya. Ini kita ubah KGFM dulu, ini tadi nggak KGFM. Nah ini pokoknya harus pelan-pelan sih kalau misalkan emang datanya nggak sama atau dilihat unitnya sih. Gue lagi ini, ini dia enggak, ini itu 1,226, terus ini 1,226 kali 0,3. bahaya banget soalnya tadi ini kok nggak sama. Selalu ingat, selalu lihat selalu lihat unitnya ya. Oke. Oke. Oke, kita bakal GFM semua. Sekali GFM lagi. Show tables, boleh output lagi. Kita ke show receive. Oke, di sini ya. Di segituan nilainya. Ya. Ini bakal berubah juga. Nilai gua kita sama-sama berubah aja. Mana ini yang benar? Ini bakal tadi ntar ngaruh ke perhitungan. Oke. Itu kita isi static. Empat. Ini tuh hasilnya, story share-nya ya, arah X, arah Y. Nah ini kita bakal, nah sekalian aja kita isikan, tadi kita balik ke kanal statik. Nah di sini ada VDY sama CQC. Nah kita isi aja nih isinya. Nah isinya mana sih? Nah isinya itu yang ini nih,
Vx sama Vy. Dan ini lihat arah RS-nya kita pilih yang bottom aja, kita lihat bottom. Karena top sama bottom sama, ya udah lihat aja. Nah, ini harus kita lihat ya. Vx sama Vy-nya, disorisirnya. Tuh nih, P-nya udah ada. Oke, kalau udah kita cantumin aja. Ini dia sorry 4-nya 12 12096,18. Di situ kita lagi di 26 ya. 26 398,43. Situ ini arah X lagi 35 675. Itu di arah X-nya finalnya 39695. Oke. 0,59. Nah, ini buat arah Y-nya, kita lihat arah Y-nya aja ya. Ini 121 01 01,19. Ini 26 405,99. Di situ ini 35 sorry 2 356,686,05. Oke, terakhir harganya 39,707,10. Oke, dia ini ntar dulu. Kalau udah kita lanjut ke, nah kita hitung faktor skala gayanya ya. Jadi kita hitung di sini dia Video RX nya tadi 39695,59 sama 39.707,1. Oke. Oke, kalau udah lanjut ke analisis dinamiknya. Ini skala gaya. Pasti kita cek masuk ke skala gaya. Skala gaya itu V static kali V dynamic. Ini buat SNI yang baru ya. Bukan yang 0,5 V statiknya. Kalau ini kita baru, kita 100% V statiknya tinggal. Jadi ini berapa V statiknya arah X sama arah Y beda 55 805,44. Terus ini kita masukin arah X nya 39.707,1. 0 apa sih? Oh, udah setengah jam, bisa 2 jam ini. Semangat lah buat tempat. Ini juga 55 588,05. Ini 39.707,1. Ini salah 39.695,59. Hasilnya ini skala gaya ini ya, X bagi statik dibagi dinamik, hasilnya 1,406. Ini Y bagi Y 0,400. Pas amat ya. Kalau udah
Nah, faktor pengali. Ini faktor pengali baru. Skala gaya pakai faktor pengali awal. 1406 ini 1724 ini 1400 sini 717. Oke. Udah ya. Save. Habis itu ini kita save as dulu ya. Ini kita save as dulu buat lihat faktor pengali barunya. Save as saja, ini ketik 1 pengali faktor pengali. Ini emang banyak buat filenya karena biar kita kepisah-pisah aja. Nah, kalau udah kita dapat ini faktor pengali barunya, ini arah X sama arah Y nya, kita masukin lagi ke define. Habis itu case nya modify. Nah, di sini kita ubah arah X 1,724 ini 1,724 dikali 0,3. Oke, dapat. Oke, arah ini kita modify lagi 1,17 itu kali 0,3. Oke, kalau udah oke, semua kalau oke, baru kita running lagi. Emang harus gini, bolak-balik. Habis itu kita display, show tables. Kita masih ya, building outputnya masih story share aja, nggak usah story share. Terus di RSX sama RC aja, kita butuh itu aja soalnya. Masih keep in. Kita coba, kayaknya tadi masih keep in deh. Kita cek lagi KGFM. Oke, benar, berarti ini 3 running. Kita GFM lagi, display. Oke, segini dia nilainya. Di 55 kita dapat ini arah X, ini arah Y. Arah X nya itu 55819,9 sama 55609,38. Oke, selisihnya 2%. Static, dinamik 55. Oh, salah, berubah. Nah, di sini 55 19,90 55609,38. Oke, nah sudah pengarah. Ini selisihnya. Sama kayak tadi gue bandingin statik ke manual, statik ke dinamik, itu hasilnya cuma 0,%, dikit banget karena ya udah bener gitu loh. Itu ini dinamiknya tadi di statik arah ini hanya 804,44 sama 55588,05. Oke, di dinamiknya 55819,90, ini 55609,88. Kembali masukin, gue sambil ngitung ya. 55804 5581. Ingat X sama X, Y sama Y.
minus. Kalau sudah minus tinggal di plusin aja sih, nggak apa-apa. 6 pokoknya ditukar. Nah, gue terlanjur biarin lah. 256 09,38. Oke. Ya, kalau udah, ini berapa? 0,028 sama 0,038. Ya, kecil banget ya, biasanya segini sih emang nggak, karena faktor skala udah hampir sama juga, jadi ngikutin juga. Kalau udah tinggal ikutin sama kayak tadi, PSG gempa tadi, kita balik lagi ke navi fs sama fs nya, kita ikutin lagi aja buat arah X sama arah Y nya. X nya ini di 17,09,64, situ 37 kok 21,45, 50 166,14, 155 819,90. Buat arah Y nya, ingat arah Y, RSY sama RSX, VX sama buat RSX, RSY sama VY. 16 947,58, 36 981,31, 49 977,97, usul 55 609,38. Oke, itu. Nah, ini ada grafiknya. Grafik itu tinggal dibandingin aja nih ya. Tinggal dibandingin antara statik, dinamik, sama faktor skala ya. Tinggal di klik kanan, pilih data kayak tadi, masukin aja. Udah. Oke, udah dapat ini statik dinamiknya. Kalau udah sama semuanya ya, kalau udah sama langsung kita, ini stabilan gedungnya yang tadi transaksinya. Kiri kanan itu mode 1, atas bawah itu Y arah mode 2, muter arah X itu torsinya mode 3. Sekarang kita ke simpangan antar rantai. Ini kita udah mulai ke deformasi ya. Nah, ini kita ke simpangan, torsi, sama stabil sama P delta. Kita pertama ke simpangan antar rantai dulu. Ini soal poin R loh, emang terlalu banyak nih gempa. Ya, ini pertama kita simpangan izinin dulu. Tadi kan gue kategori 1 sama kategori 2, gue pilih 2. Nah, pilih yang semua struktur lainnya. Dapat ini yang apa? Yang ini jadi simpangan izin kita, yang nggak boleh ngelebihin ini, atau yang diizinkan lah ya. Oke. Udah, ya kita butuh nilai CD, nilai IN, nilai RO. Nilai RO ini 1,3 sih biasanya. Pakai 1,3 sih. Kalau mau cek ada di ini halaman 4 SNI terbaru. Oke. Kalau udah, kita langsung ke simpangan. Simpangan itu ada gempa arah X sama gempa arah Y, RSX sama RSY. Cara ngeceknya gimana? Cara ngecek itu gampang. Nah, ini kita udah dapat faktor pengali baru. Kalau mau itu di save lagi aja. Ini buat informasi dan stabilitas. Kalau udah,
pertama kita harus butuh data ini nih, defleksi arah X sama arah Y ya, defleksi etops arah X sama arah Y. Pertama kita ini gempa X dulu, tadi RXX ini ya. Nah, kita itu dulu. Nah, ini kita ganti ke KNM aja. Jangan deh, kita ganti ke milimeter karena kita butuh milimeter, kagak mm. Nah, terus kita pilih ini deformasi atau show, bisa display show deform shape. Kita pilih gempa X atau RXX kita yang udah dikali faktor skala tadi ya. Kalau mau cek nih, pokoknya kita butuh yang udah dikali faktor skala ini ya. Ini udah faktor skala gue yang baru ya. Kalau udah, ini pilih aja yang arah yang apa, panjangnya di depan. Nah, terus kita pilih atau kita, nah karena ini arah X sama arah Y, kita pilih deformasinya itu di titik-titik ujungnya, di titik sini klik kanan aja, atau klik titik sini, titik sini, nah atau titik sini. Nah ini buat arah kita, ini arah kiri, ini arah kanan ya, kita ubah. Kita ini kita klik kanan, kita lateral lift. Nah kita lihat displacement X sama displacement Y nya, ini yang kita butuh, yang akan kita masukin. Nah ya, ini displacementnya, ini yang terjadi. Ini dia, kita ke 38,293 9,29 aja, habis itu 30,32, habis itu 18,99, 6,70. Ini bukan deh, apa? Oke, arah Y nya ini juga R Y nya ini gempa X ya. Terus ini 11,34, 8,97, 5,614. Jadi isi 1,98. Oke, dapat semua. Kalau udah, tinggal dimasukin aja ke rumus-rumus. Ini rumusnya udah ada. Nah, rumusnya simpangannya ya, ini buat lantai 1 kita ini aja. Ini contoh ya. Ini CD kali CD kita 5,5, cek lagi ke tabel 12. 1 hasilnya itu kita cek, ini 36,91. Habis itu ini sama 1. Kita cek aja di perhitungan-perhitungan. Nah, ini juga udah ada. Nah, di sini 1726 itu. Ini kita udah mulai di 74 di sini dia. Nah, ini dia buatnya ya. Hasil terbaru gambar 10 halaman 75, ini dia rumus simpangannya. Bisa dilihat aja di hasil terbaru yang lantai 2. Ini contoh perhitungan aja sih. 5,1 18,99. Itu dapat hasilnya 104,45. Nah, ini buat simpangan, ini history driftnya atau simpangannya. CD ini 18,99 kurang 1, hasilnya ini 67,54. Oke. Terus ini arah gempa arah X, ini gempa X arah Y, sama arah Y nya juga. Ini kita pakai ini.
ini 1,98. Nah, itu dapatnya 10,89. Situ ini 10,89 lagi. Situ ini 5,61, 30,86, 561 kurang 1,98. Hasil standarnya berarti 19,97. Oke. Nih kalau udah ya, udah ini dapat semua, pokoknya dapat sampai subjeknya ya, itu subjeknya. Terus data izinnya tuh, yang tadi kita kan pakai 0,02 dikali H-nya itu ketinggian lu 3500 ya. Kalau gue 3,5 meter dikali milimeter pokoknya. Habis itu dibagi rho, ini redundansi 1,3. Hasilnya minus ini. Karena ada dua gue yang nggak aman ya. Ini nggak aman nih, karena dia story drift X-nya lebih dari ini ya. Oke. Terus kita ke arah X. Nah, sama ke arah X juga ini silang dulu. Kita pilih deformnya ke RSY. Ini buat tempat X. Kita pilih aja, klik kanan sini. Sama aja sebenarnya sih. Nah, kalau udah, ini ada X sama arah Y. Ini buat gempa Y, arah Y. Udah gue siapin juga. Sini 11,47 48 9,08 5,69 2,01. Terus ini arah Y nya 37,64 29,78 18,63 6,577. Oke, dapat semua datanya. Kita masukin ke perhitungan, juga langsung masukin aja. Arah X nya dia 2,01, hasilnya 11,00. Situ 11,06. Oke, KT2 nya ini dia 5,69. Ini 31,30. Sini 5,69 dikurang 2,01. Situ ini hasilnya 20,24 ya. Ini sama ya kayak X sama kayak arah Y, X maksudnya. Sini kita hitung lagi yang sampai arah Y nya, ini dia 6,57. Hasilnya dia 36,14 sama 36,14. Oh ya, sorry ya, gue juga ngajarin teori, tapi gue cuma ngajarin cara perhitungannya aja, karena gue juga belum terlalu ngerti. Itu lantai 2 itu 18,63, hasilnya 102,47. Itu ini 18,63 kurangin 6,57. Situ dia start 56,33. Oke, udah. Ini tinggal masukin juga sama. Ini kalau story drift ini gua ada 3 ya, ada story drift arah X, displacementnya ini buat arah X, ini buat arah Y.
Ini simpangan izinnya tiap lantainya dimasukin ke store drift ya. Ini yang ini yang abu-abu. Udah. Oke. Kesimpulannya lantai 2, lantai 3 itu melebihi lantai 2, lantai 3. Ini ya lantai 2, lantai 3 gua ini di 67,54. Kalau ini di 62,32. Kalau ini di RX RG-nya di 66,33 sama 61,33. Terus kalau lu juga bisa lihat selain di sini itu ya salah display store response port. Nah di sini, nah ini buat story kita ya hampir sama lah ya, dengan lingkar gini dengan tergini dikit-dikit. Nah, sama, nggak apa-apa lah, beda dikit lah. Terus kalau udah oke, pengaruh delta-nya juga. Kita ke delta sekarang. Delta tuh butuh nilai P, Vx sama delta X yang udah kita simpangan yang udah kita hitung. Udah, ini sama rumusnya di bawahnya sini ada P delta, ini dia buat nyari ininya koefisien stabilitasnya, apakah dia lebih dari 0,1 apa kurang dari 0,1 itu yang kalau kita perluin. Nah, untuk itu kita butuh nilai P tadi. Nah, sama kayak tadi kita butuh nilai P, nilai V sama aja, kita buat display, show tables lagi, building output lagi. Nah, untuk P delta kita butuh define, kita log dulu. Kita butuh define, habis itu load combination. Nah, ini combo, ini untuk combo P delta. Ini kita butuh date-nya 1, date-nya 1 sama SDL 1. Oh, udah oke. Ini kita butuh combo ini buat nentuin P. Kita butuh nilai P aksial di sini ya. Itu kalau udah kita assign ini lagi, analisis lagi. Nah, ubah ini jadi KNM. Udah display lagi, show tables lagi. Nah, load case nya kita butuh 3, P delta, RSX sama RSY. Udah oke. Nah, ini dia nilai P nya. Nilai P nya ini buat kita butuh yang bottom ya. Kalau nilai P ini kita butuh bottom. Semuanya kalau kita buat nilai V sama P ini kita butuh nilai bottom aja gitu. Oke, kalau udah kita pindah-pindahin angkanya. Sorry, 4 itu 1,7 312 511. Terus 7051. Bedanya di sini dong ya. Beda di nilai V nya tadi berubah. Udah kita ubah. Ini jadi 166,81. Terus arah Y nya ini arah X sama arah Y nya juga harus ada ya. Di gempa X tadi RSX itu ada arah X sama arah Y nya. 50,06. Itu story 3 RSX ya 109,24. Terus ini 364,04. Step 2 nya 491,96.
terus 147,60. Oke, habis itu dari bawah terus 164,27 sama 547,41. Oke, udah. Ini sama delta x yang dari simpangannya, rumusnya ini udah tertera ya. Kemudian masukin aja hsx nya ini ya, per tingginya itu berapa. Hsx nya udah ketahuan, p nya udah, v nya udah, delta x nya udah, i nya udah ya. Ini beta itu buat emang satu, ini buat nyari yang max-nya doang sih. Itu juga ada rumusnya. Nah, nilainya udah, kalau misalkan emang nggak ada lebih dari 0,1 tidak perlu delta. Buat area-nya juga sama ya. Oke, kalau udah di 0,024. Kalau udah, kita gempa arah Y sama kayak tadi. Ini sama, P nya masih sama, tinggal kita ubah di arah Y nya. Gempa X, oh ya ini bentar, X, X nya itu di 49,84, 108,77, 146,99, itu 166,20, 362,66, 49, 0,12, sama yang terakhir 545,34, terus ini 163,56. Oke, udah oke. Ini juga sama kayak rumusnya yang tadi gue bilang. Kalau udah nggak ada yang perlu, udah cukup sampai situ. Delta ini juga sama, tinggal diubah. Ini bakal diubah juga delta. Nah, kita kalau udah ke torsi tak terduga, momen torsi ya, yang AX itu juga sama sih, kita butuh datanya. Nah, kalau ini kita harus ngecek juga yang tadi gue bilang, arah kiri kanannya. Terserah lu mau pakai yang kiri kanan yang mana, mau yang apa, yang pipih atau yang lebar gitu. Oke, sama yang tadi. Nih kita ke gempa arah, salah, tadi kita ke gempa arah X dulu. Nah, ini kita lihat arah kirinya tadi. Arah kirinya kalau misalnya sama ya udah sama. Biasanya sama sih, mungkin semua ininya. Nah, yang kiri kanannya ditentuin aja. Mau kiri ini mau kiri yang kayak gini, ini kanan, ini kiri, ini kanan, atau mau kayak tadi kayak gua. Ya biasanya sama sih, karena kita bentuknya kotak. Tapi tentuin aja kalau misalnya ada yang beda, tentuin kiri kanannya mana. Ada L, ada R. Nih, di sini kita butuh left right-nya. Kalau misalnya sama ya udah tinggal sama. Ini juga rumusnya juga udah ada di sini. Nah, cara nyarinya buat L4 ini kan ada delta ya, atau selisih nilai L sama R-nya. Itu tinggal, berarti nilai L4 itu kurang nilai 3, terus L3 itu nilai L3 kurang L2 gitu. Terus seterusnya. Average itu ya rata-rata dari L sama R-nya. L4 ini L4 terus ya gitu sama.
Kalau udah nih kita cari, kalau misalkan ini kita cari delta max. Nah ini ada peraturannya nih buat delta max per delta average nya itu kalau 1,2 itu ada irregularitas atau ketidakberaturan. Terus kalau misalkan ada yang case kedua 1B 1,4, cuman di sini hasilnya satu semua kan, berarti nggak ada atau struktur kita tuh keberaturan gitu ya. Juga gempa rainya juga sama, tinggal dicek lagi RSY kiri kanannya dilihat ya. Kiri kanan dilihat sama apa enggak itu, kalau sama ya udah lanjut. Terus AX nya juga nih pakai rumusnya juga udah ada di SNI. Ini buat ini dia rumus AX nya sama terus average nya di atasnya simpangan. Ini yang buat AX ya, kita pakai yang ini defleksi tadi ya. Kalau buat delta max itu, kalau misalkan ini peraturan ini nih yang 1A 1B itu pakai yang delta max per delta average. Cuma kalau misalkan AX ini dia pakai ini nih defleksinya berapa yang terjadi ya. Ini di maksimum yang mana di perlantai ini, terus dibagi sama rata-rata yang ini berdua. Kalau misalkan dia kurang dari 1, hasilnya dipakai AX nya 1 kali, berarti perbesarannya 1 kali aja itu. Kalau misalkan dia lebih dari 1, makanya ya pakai AX yang sini ya udah. Paling gitu doang buat gempa kali ini. Udah berapa? Udah hampir 2 jam gue ngoceh, begal banget, capek gue anjir, udah gempa doang ya. Pokoknya hati-hati ya. Pokoknya kalau misalkan sekali kerubah kayak gue ya, tadi gue lihat, gue juga nyadar gue ada yang berubah ya di ini nih, gimana namanya, di pembebanan hasil ininya, ini semua akan berubah di awal, dia itu bakal berubah. Makanya hati-hati sini, lu bener-bener pastiin dulu yang mana yang salah. Pokoknya di plat ini di luasan plat, yang bolong apa enggaknya, beban dindingnya, kolom baloknya, pokoknya harus dikasih tahu. Pokoknya bener-bener teliti di sini dulu aja, di pengubahannya dulu. Kalau udah itu ke belakangnya bakal gampang kok, rumus cuma tinggal gitu dong, udah ada semua ya. Beda pokoknya dari anastatik sampai ke torsi ini ya cuma segitu doang sih yang bisa gue kasih tahu semua. Tinggal lu nyusun aja laporannya kayak gimana ya. Semoga bisa ngebantu ya buat etap kali ini. Dari awal kita penyusun tadi SS sama S1 kita di awal sampai kita ke torsi. Oke, sekian dari gua Anil, mohon pamit. Semoga kalian PSG-nya bisa lancar sama bisa ngerjainnya dengan baik. Oke, makasih semuanya. Bye bye.